Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada hari ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Contoh Motivasi Sehari-hari Berdasarkan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, yang beranggotakan diantaranya saya sendiri yaitu sebagai moderator Nizam Hafizah Lubis dan rekan kerja kelompok saya Maulinda Simahbengi, Betari Dara Murdafi, Khaira Siska, dan Muhammad Aji Fahrian. Dimulai dengan penjelasan secara singkat mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori motivasi Maslow merupakan teori hierarki kebutuhan manusia di bidang psikologi. Menurut Maslow, kebutuhan adalah landasan motivasi segala perilaku manusia. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan pemenuhan kebutuhan yang harus dituntaskan. Konsep teori motivasi ini dicetuskan oleh seorang tokoh psikologi humanistik, Abraham Maslow, yang memaparkan prinsip-prinsip hierarki kebutuhan manusia di jurnal Psychological Review pada tahun 1943. Pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Motivasi paling dasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup atau survival. Contoh motivasi kebutuhan fisiologis dalam kehidupan sehari-hari adalah bekerja untuk mencari nafkah, makan karena lapar atau minum karena haus. Yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety or security needs. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua dalam teori Maslow ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contoh kasus memotivasi rasa aman dalam kehidupan sehari-hari adalah menelpon ambulans ketika terjadi kecelakaan, melapor polisi ketika ada tindakan kriminalitas, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan sosial atau disebut dengan social need. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan ini dapat diraih apabila seseorang individu berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pada tingkat sebelumnya. Contoh motivasi dalam berkehidupan sosial, contohnya seperti ini. Anggi memiliki keluarga yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Untuk itu, Anggi memiliki dorongan, memiliki motivasi agar ia mendapatkan keluarga atau pasangan yang harmonis seperti keluarga Anggi sebelumnya. Kalau di contoh kehidupan sehari-hari, contohnya seperti ini. Contohnya misalkan Anggi ini berkehidupan pas-pasan atau disebut dengan kehidupan berkecukupan. Oleh karena itu, Anggi memiliki motivasi, memiliki dorongan agar Anggi bisa mengubah kehidupan yang tadinya berkecukupan, pas-pasan, agar bisa memiliki kehidupan yang lebih berwarna dengan cara Anggi belajar giat, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Anggi tersebut. Kebutuhan penghargaan, esteem needs. Maksud dari penghargaan adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri. Apa itu berasal dari sendiri atau maupun orang lain. Bila kebutuhan ini terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan motivasi untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Contoh dari penghargaan itu adalah sebagai berikut. Anggi mendapat juara umum di sekolahnya.
Dengan gembiranya, dia langsung memberitahu ibunya bahwa dia mendapatkan juara dan mendapatkan rasa bangga dari ibunya. Intinya, dia merasa bangga dan berhak dipuji atas prestasi yang dia raih. Selanjutnya adalah aktualisasi diri, self-actualization. Puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Seseorang yang bercita-cita menjadi guru berhasil mencapai profesi yang dia inginkan. Pada saat bersamaan, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi guru yang profesional dan terus mengoptimalkan potensi mengajarnya. Hal inilah yang dikenal sebagai aktualisasi diri, yakni pemenuhan potensi dirinya mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Teman-teman, kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.